Dia yang selalu ada, Dia yang selalu mengerti, Dia yang selalu peduli. Kebaikannya tidak pernah putus. Kasih setianya Tuhan selalu ada dalam hidup kita, melengkapi kita. Dengan ucapan syukur kehadiran kita masih diberikan kesehatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya untuk kita berterima kasih, sudah selayaknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya dengan ucapan naikkan syukur kehadiran Tuhan, itu yang bisa kita balas kepada Tuhan.
Dengan pujian dan penyembahan kami bawakan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga setiap kami yang datang ke tempat ini, kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh sukacita, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati setiap kami melalui firman, kami akan dikuatkan, kami akan diteguh, kami akan menjadi batu karya yang teguh Tuhan. Karena dari firman-Mu kami ada hingga saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu yang atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan teman-teman kembali. Kita akan bersukacita buat Tuhan, amin. Belum semangat. Kita akan bersukacita buat Tuhan, amin. Amin. Kita akan bersukacita buat Tuhan kita. Kita mau tinggikan namanya, karena namanya yang besar, karena namanya yang termulia.
lebih dari yang kita kira. Kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kita, Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu yang lebih tinggi dari cakrawala, lebih dalam dari samudra, lebih indah dari pelangi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh amat sangat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu yang selalu baru, rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layaklah Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang mengurapi dan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami. Lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi kuasai hamba-Mu.
Jadikan hambamu sebagai alat yang efektif di tanganmu, dan kami siap diberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali yuk. Mari silakan duduk saudaraku. Di tengah-tengah suasana Sinjia tahun baru Imlek, izinkan saya mengucapkan Kyung Hee Pacai Wan Serui. Mari silakan. Kita akan belajar hari ini kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam kitab atau surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ke-17. Sekali lagi, Efesus pasal 5 ayat 15, 16, dan 17. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi hendak usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku, nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup menjadi penurut-penurut Allah. Kalau saudara baca dari mulai ayat pertama, kerinduan Paulus kepada jemaat di Efesus sebagai anak-anak Allah, supaya mereka hidup meneladani Kristus, hidup mengimitasikan Kristus, menjadi penurut-penurut Allah. Dan salah satu ciri nyata yang diangkat Paulus sebagai orang yang penurut-penurut Allah adalah memiliki karakter menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang arif. Ya, tema hari ini saudaraku, orang yang arif. Ya, Rasul Paulus saudaraku mengawali dalam pernyataan pada ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi saya melihat saudaraku ada satu korelasi yang signifikan, ada satu hubungan yang besar ketika saudara mau dengan hati yang penuh dengan keterbukaan, kerendahan hati, mau mengkoreksi, mau melihat, mau memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Itu punya korelasi yang besar saudaraku dengan kita bisa menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana. Berbeda saudaraku, bukan hanya sekedar melihat, tetapi memperhatikan dengan saksama. Jadi saudaraku, kalau kita lihat muka orang, dia pakai kacamata, kacamatanya merek apa? Kayak lalatnya di pipinya ada berapa? Bulu hidungnya keluar enggak? Itu memperhatikan dengan saksama. Ya, jadi bukan sekedar hanya sambil lalu, tetapi benar-benar menaruh perhatian ketika saudara mau mengkoreksi, melihat dengan saksama, memperhatikan cara hidup kita. Ini punya kaitan besar. Kita menjadi orang-orang yang arif. Ya. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudaraku bagaimana cara kita supaya kita menjadi orang-orang yang arif. Seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus melalui ayat-ayat ini. Yang pertama saudaraku, perhatikan ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi saudaraku, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudaraku, saya melihat hal yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang arif ketika kita mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jadi pergunakan waktu dengan baik.
Saudaraku, Rasul Paulus mengungkapkan tentang sebuah realitas kenyataan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ini bukan satu pernyataan tentang kepesimisan yang diungkapkan oleh Paulus, saudaraku, tetapi Paulus sedang mengungkapkan sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa masa saat ini, hari-hari ini, waktu saat ini adalah hari-hari yang jahat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam pasal yang ketiga kitab Kejadian, maka firman Tuhan mencatat dalam Kejadian pasal 6, kecenderungan hati manusia hanya membuahkan dosa semata-mata. Makanya ini yang menjadi sebuah perbedaan cara penafsiran kita orang-orang Kristen dengan saudara sepupu kita, bahwa bayi berdosa, ya. Semua orang sudah berdosa, termasuk bayi, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kecenderungannya berbuat dosa. Bayi nggak usah diajarin, anak kecil nggak usah diajarin untuk berbuat dosa. Nanti dia gede, dia bikin dosa. Karena kecenderungan hati manusia berbuat dosa. Dan kalau saudara perhatikan, saudaraku, mungkin saudara yang usianya di atas saya mungkin lebih tahu. Saya yang usianya, saya pikir-pikir sudah tua juga sekarang saya, gitu ya. Udah 40 lebih, gitu ya. Saya sudah melewati masa tahun 80-an, 90-an, 2010-an, dan saat ini sedang menjalani tahun 2020-an. Betul ya? Saya melihat, saudaraku, bagaimana karakter manusia, khususnya manusia Indonesia, semakin hari semakin jahat. Ini realitas, saudara. Ya. Makanya sekali lagi, saudaraku, bagaimana di tengah-tengah hari yang jahat ini kita bisa melihat karena dosa manusia yang semakin besar, alam pun memiliki merosot daripada kualitasnya. Di tahun 2020 ini saja, saudaraku, sudah berapa banyak kejadian bencana alam. Rasanya sudah banyak banget ya. Dari mulai pesawat jatuh, kemudian tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, kayaknya terus menerus. Kualitas alam pun mengalami kemerosotan, kualitas bumi pun mengalami kemerosotan akibat dosa. Belum lagi, saudaraku, kita melihat flu. Dulu cuma ada flu, minum Mixagrip, minum sana flu, selesai. Sekarang ada flu Singapura, ada flu Hong Kong, ada flu burung, ada flu babi. Itu gak bisa pakai Mixagrip sembuh, saudara. Belum lagi virus-virus lainnya yang lebih berbahaya lagi, virus Ebola. Dan saat ini kita di tengah-tengah pandemi, virus Corona. Di tengah-tengah dunia dalam realitasnya semakin hari semakin jahat. Ya, umur manusia pun makin hari makin berkurang. Singkat saja, saudaraku, waktu Allah menciptakan Adam berumur 930 tahun. Masuk zaman Abraham, mengalami sebuah kemerosotan yang signifikan. Dari umur manusia 800-900 langsung jeblok jadi 100-an. Abraham cuma umur 175, Sarah cuma 127. Yang sebaya dengan Abraham rata-rata di umur 120-an. Dari 900-an jeblok langsung jadi tinggal 100-an. Masuk zamannya Musa. Musa mencatat di dalam kitab Mazmur 90, Mazmur Musa, siapakah manusia ini yang umurnya hanya 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan. Umur 80, 90 kalau sehat sih oke ya. 80 jangan bisa diranjang. Mendingan pulang kan? Kebanggaannya apa? Penderitaan.
Saya mau berkata saudaraku, kualitas hidup manusia pun mengalami kemerosotan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh karena itu saudaraku, Paulus menyatakan, pergunakan waktu yang ada ini, pergunakan waktu yang dipercayakan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita jangan terjebak hidup dengan cara hidup yang berdosa, terjebak dengan cara hidup yang jahat seperti angkatan kita hari-hari ini. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Pergunakan waktu yang baik. Ini berbicara mempergunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang berguna. Sebenarnya saudaraku, di masa-masa pandemi, masa-masa yang jahat ini saudaraku, ini kan kembali keputusan di tangan kita. Ketika orang harus bekerja dari rumah, ketika orang harus sekolah dari rumah, ketika orang harus melakukan aktivitas dari rumah, begitu banyak kita punya waktu berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Keputusan di tangan kita, apakah dengan waktu yang lebih banyak kita ada di dalam rumah, kita bisa membangun sebuah komunitas hubungan kita lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Bisa membangun sebuah hubungan yang baik dalam komunitas mesbah keluarga, berhubungan dengan Tuhan. Lebih banyak waktu, lebih banyak punya kesempatan. Atau sebaliknya saudaraku, justru kita menjauh dari Tuhan. Atau justru sering ketemu jadi sering tengkar. Saya dapat berita saudaraku, realitasnya, tapi ya puji Tuhan rumah tangga kami enggak gitu ya. Sering kumpul katanya suami istri baru ketahuan belakangnya. Ribut terus tiap hari gitu. Ini kembali lagi, pergunakan waktu yang jahat ini dengan sebaik-baiknya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang sudah lama nggak pernah ikut ibadah, baik secara onsite maupun online. Saya tanya, kenapa? Kalau nggak bisa onsite karena takut, saya maklum. Ya, memang adalah beberapa hal yang punya kelemahan, nggak bisa berani untuk ikut ibadah onsite. Saya menyadari tentang hal ini. Tapi kalau nggak bisa ikut ibadah onsite, ya online dong. Nggak bisa online, Polres gagah ibadah online-nya orang lain lah. Enggak juga. Jadi selama setahun ini nggak pernah sentuh firman Tuhan, nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah beribadah sama Tuhan, nggak pernah ada membangun sebuah persekutuan bersama satu dengan yang lainnya, satu dengan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sebuah realitas. Kita diperhadapkan kepada pandemi COVID-19, di mana hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu firman Tuhan bilang, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, lebih jauh saya coba untuk menggali ini supaya saudara mengerti. Waktu di dalam Alkitab itu dibagi dalam dua bahasa. Yang pertama kronos, ya. Kronos itu adalah waktu yang dapat diukur. Satu hari, satu malam, 24 jam. Itu kronos. Dari rumah saya pergi ke gereja 30 menit. Itu kronos. Waktu yang dapat diukur. Waktu yang dapat dilihat. Ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu ngacak-ngacak tempat tidurku. Itu kronos, kronologi, kejadian demi kejadian, runtutan kejadian. Betul ya? Tapi ada satu lagi saudaraku yang disebut dengan kairos. Kairos ini berkaitan dengan kesempatan. Kairos ini adalah waktu khusus. Satu waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam momen khusus yang mungkin tidak akan pernah terjadi untuk yang kedua kalinya. Kairos adalah waktu Tuhan memberi kesempatan buat kita mungkin hanya satu kali
terjadi sepanjang umur hidup kita. Jadi kesimpulannya saudaraku, dalam rentetan kronologi yang terjadi dalam hidup kita, hari-hari yang kita jalani 24 jam dalam satu hari, kronos, di dalam kronos itu ada kairos yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bisa nangkap gak nih saudara? Ada kesempatan, ada momen-momen khusus, ada waktu-waktu khusus. Pertanyaannya, bisakah kita mempergunakan waktu yang ada itu, kairos yang ada itu, momen kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya, atau kita lewatkan begitu saja? Makanya firman Tuhan ajar kita saudaraku untuk jadi orang arif. Bagaimana caranya? Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau saya ingat saudaraku, waktu saya pertama kali disuruh pelayanan di Sunter, saudaraku, bagaimana waktu itu saya belum punya kendaraan, saya harus naik angkutan umum, hitung-hitung 3 jam dalam perjalanan. Lalu waktu kesempatan itu datang, saya berkata, oke, saya terima. Itu kairos, momen satu kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, dan saya ambil kesempatan itu. Ternyata saudaraku, ketika saya melayani, dianggap dapat dipercaya, tiba-tiba pemilik persekutuan yang ngomong gini, saya mau bangun perusahaan saya lebih besar, saya percayakan kamu pegang perusahaan saya. Itu kairos, kesempatan. Pertanyaannya, mau atau tidak? Dan saya berkata, yes, saya mau. Saya ambil kesempatan itu. Sampai terakhir waktu Tuhan suruh saya mengembangkan gereja ini. Di tengah-tengah keadaan sudah enak, sudah nyaman, posisi sudah hidup dalam kenyamanan, tiba-tiba Tuhan bilang, sekarang tinggalkan semua. Aku suruh engkau untuk mengembalakan jemaatku. Jadi tepatnya saudaraku, tahun 2008 bulan Oktober kurang lebih, 2 bulan sebelum pemilihan, sebelum gonjang-ganjing tentang saya mau dicalonkan jadi gembala tempat ini, saya sudah dengar konfirmasi dari Tuhan. Tuhan suruh saya untuk mengembalakan tempat ini. Wah, waktu itu masih berkelat-kelit lah. Wong suruh tinggalin pekerjaan. Saya bilang, tar dulu lah. Tapi sampai akhirnya datang nubuatan Tuhan kepada saya, kamu seperti burung di dalam sangkar emas. Tiap pagi dikasih makan, tiap sore dikasih makan, hidupmu terlalu nyaman. Sekarang keluar dari sangkar emas itu. Nanti Bapak di sorga kasih makan. Itu kairos. Dan saya bilang, oke, yes, saya ikut waktunya Tuhan, saya ikut keputusan Tuhan. Jadilah saya gembala jemaat di tempat ini, tinggalkan semuanya. Dan berjalannya waktu, Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena saya berjalan dalam kairos, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Momen-momen kesempatan itu akan datang dalam hidup saudara. Bagaimana waktu saudara diberi kesempatan untuk rekonsiliasi, memulihkan hubungan satu dengan yang lainnya. Momen kesempatan itu mungkin gak datang 2 kali. Kalau hari ini Tuhan berikan momen itu, kesempatan itu, waktu itu, kairos itu datang kepada saudara, untuk saudara bertobat, untuk saudara mengalami sebuah pemulihan, tangkap, pergunakan di hari-hari yang jahat ini. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini gereja kita masih punya kesempatan untuk bisa beribadah, jangan saudara pikir gak pergumulan saudaraku saya sebagai gembala jemaat untuk bikin ibadah onsite ini. Waktu saya dengar rekan saya di Tangerang yang duluan bikin, sekarang sudah pulang ke rumah Bapak, saudara enggak buat saya jadi kedel. Saya sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan, jangan-jangan saya salah juga nih ngambil keputusan. Jangan sampai ada yang pulang ke rumah Bapak gara-gara ibadah. Jangan-jangan gue sendiri yang jadi pimpinan yang pulang duluan. Hanya gara-gara
bikin ibadah. Nanti kita belajar lebih lanjut, saudara. Ya. Tapi saya melihat, saudaraku, ini kairos, sebuah kesempatan di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Kita masih bisa buat ibadah, kita masih bisa bersekutu. Pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Jemaat-jemaat gereja besar, saudaraku, mereka sudah berteriak-teriak. Oh, sudah banyak komplainan masuk ke telinga saya, saudara. Mau sampai kapan? Mereka sudah hampir setahun, saudaraku. Mungkin setahunan mereka nggak ada ibadah. Hanya online. Mereka sudah rindu kepingin ibadah onsite. Kita yang masih bisa punya kesempatan ibadah onsite, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Itu yang pertama, saudaraku, ya. Jadi saya melihat dalam rentetan kronos ada kairos Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah hari-hari yang jahat, kita dapat mengambil sebuah kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Kata orang Indonesia, dalam setiap masalah pasti ada hikmahnya. Ya, betul ya? Jadi saudaraku, seharusnya kita jadi orang percaya, dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita mau menangkap setiap momen dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan kesempatan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk lebih intim dengan Tuhan, untuk membangun hidup kita lebih lagi maju, untuk mengembangkan hidup kita lebih lagi berkarya. Setiap kairos yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi orang arif, yaitu ketika kita mau mempergunakan waktu yang ada di tengah hari-hari yang jahat ini, kronos yang jahat ini, kita mau menangkap kairos, mau mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yuk kita lanjut ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, yang kedua yang saya jumpai, orang arif itu, bagaimana kita bisa jadi orang arif ketika kita mengerjakan seperti apa yang Tuhan suruh, seperti apa yang Tuhan mau. Kita mengerjakan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu namanya orang arif. Saudaraku, orang arif itu bukan hanya mengerjakan, melakukan apa yang baik. Dengar ya, orang yang arif itu bukan hanya mengerjakan apa yang baik, tapi dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, bukan sekedar apa yang baik. Saya beberapa momen lalu pernah mengupaskan hal ini, tapi saya coba ingatkan kembali. Saudara, kalau kita melihat dalam 1 Tawarik pasal 13, nggak usah dibuka untuk membersihkan waktu karena waktu saya singkat. Saudara, bagaimana waktu itu ketika Daud menjadi seorang raja seluruh Israel, ya? Lalu saudaraku, Daud hendak membawa pulang tabut perjanjian. Ini niat Daud baik, mau bawa pulang tabut perjanjian yang pernah dirampas oleh musuh. Daud persiapkan kereta yang dilapisi oleh emas. Oh, niatnya baik, saudaraku. Ya. Lalu saudaraku, bukan hanya itu, mereka menari-nari. Firman Tuhan bilang mereka menari dengan sekuat tenaga. Sementara iringan kereta yang mengisi tabut perjanjian itu berjalan, saudaraku, mereka menari-nari dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba waktu dalam perjalanan, namanya juga jalanan pada saat itu belum aspal gitu ya. Jadi namanya naik gerobak, saudaraku. Gerobaknya miring, mau terbalik. Ini pengawalnya namanya Usa. Usa ngelihat gerobak miring, tabut perjanjian mau jatuh. Maka dengan niat baik, sekali lagi ya, niat baik, dia mau jagain itu tabut.
Dia pegang tabut, tiba-tiba kesamber halilintar dari langit. Firman Tuhan bilang Allah murka terhadap Usa, maka disambar Usa. Daud melihat kejadian itu, ada hatinya tuh penuh dengan kegalauan, ada takutnya, ada ngerinya, ada kekinya, ada marahnya. Tega-teganya ya Tuhan, kan ini orang niatnya baik, kalau sambar sampai kayak begini, sampai angus, jadi pangsit goreng. Ya, sampai singkat cerita, saudaraku, singkat cerita, akhirnya Daud bilang, udah deh, jangan dibawa pulang ke Yerusalem deh, gue jadi takut. Cari di sini ada yang rumah imam nggak? Yang dekat. Oh ada tuh rumahnya imam Obed Edom. Dibawa ke sana, ditaruh di sana, saudaraku. 3 bulan ditaruh di sana, itu imam diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena tabut Allah, kehadiran Allah ada di rumah dia. Wah, dia diberkati luar biasa. Daud bilang, kurang ajar nih, kok malah dia yang diberkati? Mau pulang. Tapi kali ini Daud tanya dulu, dikumpulin tuh para imam. Ini ngomong-ngomong bagaimana sih cara bawa pulangnya tuh? Lalu si Daud dinasehatin, ente salah, niat ente memang baik, cara ente yang salah. Dilapisin dengan emas gerobaknya, ditaruh di atas gerobak. Salah. Kenapa? Nggak boleh dipakai gerobak, dipikul. Dan orang yang mikulnya juga harus imam, orang yang harus keturunan Lewi. Oh gitu ya. Bukan hanya itu, jalan berapa meter, persembahkan korban. Jalan lagi, persembahkan korban. Nggak tahu berapa totalnya itu sampai ke Yerusalem. Oh gitu ya, sampai Yerusalem selamat. Saudara bisa mengerti dari kisah ini, saudaraku, orang yang arif bukan saja niat hati ingin melakukan baik, bukan saja melakukan apa yang baik kata orang menurut pemandangan umum, tapi orang arif dia akan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti boleh bilang amin. Kemarin saudaraku, saya di dalam doa pagi mengupas, hari-hari ini saya lagi baca kitab Keluaran gitu ya, tentang perkakas dalam rumah, baik kemah suci. Allah menyuruh Musa membuat kemah suci dengan satu pernyataan yang terus diulang-ulang, haruslah kau buat, haruslah kau buat. Jadi pembuatan kemah suci itu, saudaraku, ada spesifikasinya, ada ketentuan-ketentuannya, dan itu rinci. Terbuat dari bahan apa, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa hasta panjangnya, ada ketetapan-ketetapannya. Bahannya harus terbuat dari apa, disaut apa, itu ada rinciannya. Saya mengambil sebuah makna rohani dari pernyataan ini, saudaraku. Kemah suci itu bicara tentang tempat di mana Allah hadir dan tinggal di dalamnya. Siapa itu? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah hadir di dalamnya. Ketika kita mau membangun hidup kita, ketika kita mau membangun tubuh kita, itu bukan seperti apa maunya kita, bukan apa yang baik menurut pengertian kita. Waktu saudara dan saya mau membangun hidup kita menjadi orang yang arif di hadapan Tuhan, bangunlah sesuai dengan ketetapan Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan suruh, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bahkan di dalam satu perkakas di sana ada kandil. Ya, kandil ini menjadi sumber cahaya di dalam kemah itu. Satu makna yang saya peroleh, saudaraku, dari pernyataan ini, saudaraku, Tuhan mau hidup kita itu tidak dapat cahaya dari luar, dari dunia. Mungkin filsafat dunia, cara berpikir dunia mungkin dianggap baik, sesuatu yang benar. Saya nggak anti, saudaraku. Saya juga baca buku mereka.
Tapi saya mau katakan saudaraku, ada beberapa prinsip-prinsip yang menurut iman Kristen itu berbeda. Oleh karena itu, kita jadi orang percaya harusnya kita diterangi dari dalam. Siapa itu? Kristus yang tinggal di dalam kita. Bukan hanya pengertian apa yang baik kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak dengan motivator. Mau ikut-ikutan jadi motivator, malah jadi hamba Tuhan juga, jadi motivator juga. Tidak salah, tapi hati-hati saudara. Motivator tertuju kepada diri sendiri. Bagaimana waktu seseorang dimotivasi untuk bangkit dari keterpurukannya, yang menjadi sentralnya adalah dirinya sendiri. Kamu bisa. Ya kan pernyataan-pernyataan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, hebat. Ya kan? Pernah ikut nggak? Ikut aku seminar. Nggak serius. Pernah kan? Bagaimana kabarnya? Kamu hebat, luar biasa. Ya kan? Yang jadi fokus siapa? Dirinya sendiri. Jadi memotivasi dirinya untuk bangkit. Hati-hati saudara. Firman Tuhan bilang apa? Siapa yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri, dia terkutuk. Orang Kristen yang jadi andalan hidupnya hanya Tuhan. Biarlah kita semakin merendah, mengecil. Dia yang semakin tinggi dan diangkat. Amin. Hari ini saudaraku, Tuhan mengajar kita untuk jadi orang arif. Bagaimana kita bisa menjadi orang arif? Hari ini firman Tuhan ajar kita, ya. Yang pertama, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah kronos waktu yang berjalan ini, waktu yang kelihatan ini adalah waktu yang jahat, hari-hari yang jahat. Tapi ada di dalamnya satu kesempatan, satu kairos yang Tuhan taruh, menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk melakukan yang baik. Karena itu pergunakan, tangkap itu, jangan buang, jangan lewatkan. Kalau Anda diberi kesempatan, satu kesempatan kairos itu, jangan lewatin. Judulnya satu, saudara, jangan males. Udah, antar aja. Susah sukses kalau kayak gitu, saudara. Bukan itu kehendak Tuhan. Tangkap setiap momen, setiap ada kesempatan, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadilah orang arif. Bagaimana caranya? Mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya apa yang baik kata dunia, tapi apa maunya Tuhan. Karena itu saudaraku, saya tak jemu-jemunya saya bilang, belajar firman Tuhan supaya ngerti apa maunya Tuhan. Ini pernyataan-pernyataan bodoh masih sering terdengar di telinga saya. Aduh Pak Gembala, saya mah biar kagak ke gereja juga, biar gak ke komunitas juga, saya mah cinta Tuhan Pak. Itu pernyataan bodoh itu. Tapi masih berapa banyak orang yang menganut tahap itu. Terus yang lebih parah lagi, agama mah sama aja. Agama mau yang mana juga, ngajarin baik, ngajarin surga. Ya kan? Itu orang-orang jujur ya saudara. Itu orang-orang yang nggak ngerti ngomongnya kayak gitu. Kita mau ngomong iya, kayaknya ngaco. Kita nggak ngomong iya, pinteran dia gitu. Halo, jadilah orang arif yang bukan sekedar mau melakukan apa yang baik, tapi apa kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita bangkit berdiri dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Melalui kesempatan pagi hari ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu. Hari ini Tuhan mau ajar kami untuk menjadi orang yang arif. Hari ini Tuhan ajar kami bagaimana kami bisa menjadi orang arif ketika kami mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah waktu hari-hari yang jahat ini, ada kesempatan, ada kairos yang Tuhan berikan buat kami
untuk melakukan yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat kami lebih intim dengan Tuhan. Karena itu kami mau belajar menangkap setiap kairos, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga kami menjadi orang yang arif. Bahkan kedua, hari ini firman Tuhan ajar kami supaya kami menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bukan saja kami mau mengerjakan apa yang baik, apa yang benar menurut pemandangan umum, tapi kami mau mengerjakan sesuatu apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Apa yang Tuhan inginkan saya perbuat. Apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan. Biar kami boleh dibentuk seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di hadapan Tuhan, menggenapi setiap rencana, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Kau berkati setiap umat-Mu. Biar kebenaran firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami, dan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saat kita mau persembahan kita dengan dua akun sekaligus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami membawa persembahan kami, dalam persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap orang yang beri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan tengah dan yang paling indah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diciptakan. Yesus, Yesus.
dan selamat berulang tahun yang berulang tahun dalam seminggu sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali pada Anda. Mari kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami boleh belajar dengan firman-Mu. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan maka diberkatilah roti makanan kami, air minuman kami, dan kamu dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan memberkati juga semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pelayan perjatuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya pelayanan kami, jerilah kami di dalam Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami juga membawa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang baru tambah usia, buat saudara Stefani Tirsa, buat Ibu Remalem, buat Ibu Amin. Tuhan berkati mereka. Tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan segala kerinduan, cita-cita harapan mereka, Allah sumber kehidupan memberkati. Kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai mereka supaya baik adanya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gereja kami GBI Kataliso dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan di tempat ini, menjadikan setiap kami umat Tuhan menjadi pribadi yang mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus, untuk menjadi umat Tuhan yang kudus, yang siap menantikan Tuhan kedatangan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa memberkati tanah air kami, bangsa kami. Biar Indonesia tercurah anugerah-Mu, kasih-Mu. Memberkati pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah-daerah, dengan hati yang bijaksana, kemampuan yang dari Tuhan untuk menyelenggarakan negara dengan baik. Bahkan dalam penanganan pandemi, Tuhan tolong bangsa kami. Tim gugus tugas yang bekerja, Tuhan berkati. Semua juga aparat penegak hukum, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat setiap kami hari-hari yang kami jalani dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, pendidikan kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, maka Tuhan memberkati kami. Tuhan jadikan semua apa yang kami kerjakan jadi berhasil dan jadi beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin.